حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi apa Bu? Ramadan, bukan Lebaran. Dengan berbagai situasi ibu-ibu terus ngemutan Lebaran satajan Ramadan. Bapak-bapak mah tenang we. Minyak bade naik, bade henteu tenang. Itu yang menyangkut pelajaran hari ini, istiqomah. Salah satunya yang istiqomah teh tidak ada takut dan kekhawatiran. Badai kitu tenang we, pajajaya ngaos we, nu penting sehat. Badai awis, badai kumaha ge, nu penting aya rezekina nya. Ari mirah teh kapeser mah kan tiasa oge. Ya insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada hadis yang ke-21, walaupun pembahasan ini berat ya, tentang istiqomah. Saya pun belum istiqomah, tapi insyaallah berada di masjid istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terbawa menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Ana Abi Umar wakila Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadun ghairu qala qultu amantu billah summastaqim. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun. Maka baginda Rasul bersabda, amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomah. Jadi ini Amr bin Abu Amr atau Amrah Sufyan bin Abdullah ini merupakan syarat yang sangat luar biasa, yang gigih, yang cerdas juga, menggambarkan kecerdasan, yaitu dari pertanyaan. Dan Rasulullah ya lebih cerdas ya, dan dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Jadi pertanyaannya, qultu ya Rasulullah qul li fil Islam. Jadi terangkanlah kepadaku tentang Islam. Yang singkat, padas, jelas. Suatu kalimat dalam hadis yang lain, satu kalimat tapi itu sudah bisa mewakili semua. Dan aku pun jadi sudah merasa puas, tidak perlu bertanya lagi selain la ghair, selain daripada engkau. Maka Rasul pun memiliki, salah satu sahabat menyebutkan bahwa Rasul memiliki diantaranya yaitu mukjizat jami'ul kalim, yaitu kalimatnya singkat tapi sangat bermakna, berbobot. Kalau kita justru nguriling heula tapi belum tentu kahartos.
Sok ibu-ibu permintaan kepada suami intina mah eta, tapi nguriling heula. Atau belum tentu jelas. Tapi ini sangat luar biasa. Maka disebut dari hadis-hadis arba'in, yaitu Rasulullah memiliki jami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi sangat bermakna berbobotnya. Maka jawab Rasul, amantu billah sumastaqim. Engkau beriman kepada Allah sumastaqim dan istiqomah. Ini menggambarkan dari kan pertanyaan fil Islam, tentang Islam. Jadi seorang Islam, seorang Muslim sudah tergambar dari dua. Yang pertama yaitu amantu billah, menggambarkan itu adalah ketauhidan yang mewakili iman-iman yang lainnya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan begitu pun iman terhadap takdir, baik ataupun buruk. Ya harus beriman, karena tidak dikatakan beriman kepada Allah apabila kepada yang lainnya tidak beriman. Maka ini sudah mewakilinya. Tauhid. Summastaqim, kemudian istiqomah. Ini menggambarkan amalia pribadi seorang muslim yang tergambar dalam ibadahnya, yang tergambar dalam perilaku yang istiqomah. Walaupun kata istiqomah kita mudah katakan, tapi sangat luar biasa sulit ya. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah untuk beristiqomah. Dilihat dari beberapa ayat juga, baik perintah maupun juga hikmah dari istiqomah sangat luar biasa. Yang pertama yaitu dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tafghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini Allah memerintahkan untuk fastaqim. Tetaplah, istiqomahlah. Jadi istiqomah dalam apa? Yaitu jalan kebaikan, dalam kebenaran. Ada yang istiqomah dalam keburukan? Ayat ada. Istiqomah we teka ganggu, teka goda kudu ngawas. Teka ganggu, teka goda kudu saum. Jadi istiqomah. Jadi di sini Allah memerintahkan istiqomah itu dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kemudian istiqomah juga menggambarkan ini sejauh mana seorang hamba taatnya kepada Allah. Maka di sini istaqimu ay asluku tariqul istiqamah wa hiya kinayatu minat tamsik bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarka. Jadi tempuhlah jalan agama dengan istiqomah. Sini istiqomah kinayah, perhiasan, termasuk berpegang teguh pada perintah Allah, baik perintah untuk mengerjakan maupun larangan untuk ditinggalkan. Jadi perintah untuk dilaksanakan ataupun larangan untuk ditinggalkan. Harus istiqomah. Sungguh beruntung, berbahagia ketika orang-orang yang istiqomah. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf maupun nanti dalam surat Fussilat. Al-Ahqaf ayat 13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah, maka fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Fala khaufun, tidak ada kekhawatiran. Jadi tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Wala hum yahzanun. Tiada pula duka cita. Jadi tidak ada takut, tidak ada khawatir. Ini sangat luar biasa. Karena orang-orang dalam hidup, insya Allah kita semuanya ingin bahagia. Tetapi ada yang memudarkan kebahagiaan kita itu salah satunya dengan ketakutan, kekhawatiran. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, Ibu. Sangat luar biasa ya, kalau kita perhatikan. Tetapi orang-orang yang istiqomah terus saja istiqomah. Kayak ibu-ibu orang lain sudah ngantri di geria, ibu-ibu megen we. Istiqomah ka istiqomah. Pokoknya mah minyak mah aya. Jadi istiqomahnya, Bu. Dan insya Allah betul-betul ketika kita istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan. Termasuk diantaranya membuat kita tenang, tidak takut, tidak khawatir. Kan yang ngantri mah, Ibu bayangkan orang-orang yang ngantri ya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tos pagelak-gelak, ada yang datang jam berapa gitu ya. Bela berpanas-panas, kehujanan di beberapa tempat, khawatir gitu ya. Tapi ketika ibu tidak takut khawatir, ayah peser henteu mah tenang. Tapi ternyata sampai saat ini ayah, Bu, tenang. Apalagi bapak-bapak lebih tenang, tidak pernah meser. Jangankan suatu masalah itu, lebih dari itu pun orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, betul, dia akan sakinah, akan tenang dengan berbagai situasi, kondisi, kesulitan apapun. Kalau melihat dari sahabat sangat luar biasa, yang kepada Rasul ya kita jauh. Sahabat saja. Seorang yang buta, yang terkenal dalam hadis siapa? Abdullah ibn Maktum. Itu sangat terkenal. Dalam hadisnya pun Sahih Bukhari. Abdullah ibn Maktum itu sangat luar biasa. Seorang yang buta tetapi gigih dalam mencari ilmu, gigih dalam beramal, gigih dalam beribadah. Sangat luar biasa. Dan istiqomah. Ke masjidnya itu walaupun buta, bayang. Walaupun buta. Walaupun buta, tapi tadi istiqomah. Tapi suatu ketika kan Abdullah ibn Maktum ini mengalami kesulitan, yaitu salah satunya selain kita meraba-raba dan ada teman yang mengantar. Saat itu terutama mungkin dalam musim yang kurang enak, meminta izin kepada Rasul ya untuk memberikan keringanan. Kata Rasul, apakah engkau mendengar azan? Mendengar ya Rasul. Maka ke masjid. Tidak ada keringan kamu untuk senantiasa engkau istiqomah, untuk beribadah, untuk ke masjid. Dan betul-betul
Abdullah bin Maktum terus melaksanakan. Begitupun seorang sahabat yang jauh perjalanannya. Di sini yang paling jauh di mana? Ibu-ibu yang paling tepi di Buah Batu, Cakat, di Cibiru, Sa'ban ya, yang terkenal juga yang bernama Sa'ban, yang istiqomah perjalannya sampai jalan kaki 5 kilo 7 kilo, luar biasa. Di mananya? Di Paji Jaya murinya di Jati Handap ayah 5 kilo Pak Haji jalan kaki, dan itu setiap waktu bisa berjamaah. Kebayang, tidak kebayang betapa keimanan mereka itu sangat luar biasa. Yang menghantarkan orang-orang yang istiqomah itu karena memiliki keyakinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak-bapak yang istiqomah ke tempat kerja, apa yang membuat bapak-bapak istiqomah ke tempat kerja? Setiap hari badai kepanasan, kehujanan, berangkat pagi pulang sore, macet-macet, karena yakin ada yang di akhir bulan, ada di awal bulan, dia dapat gaji, dapat ujroh ya, ganjaran, kafalah. Nah, itu yang ternyata kita bisa istiqomah. Dan yang bekerja, yang dagang juga ada yang ya berangkat jam 1 pulang jam 1 siang, berangkat Sabtu malam pulang, bisa ada yang pagi, ada yang malam. Tapi sangat luar biasa, dia bisa istiqomah karena ada sesuatu yang diharap, sesuatu yang didapatkan, ada sebuah harapan dan ada sesuatu yang didapatkan. Kenapa kita tidak istiqomah dengan sesuatu yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah dan pasti kita dapatkan? Nah, itu karena kita hanya melihat sesuatu, menilainya itu lebih kepada yang lahiriah, tidak kepada yang batiniah, karena belum ditampakkan. Tapi sesungguhnya di dunia juga sudah sebagian kecil Allah memberikan bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Tadi Abdullah Ammar bin Yasir, betapa sangat luar biasa dengan keimanan keislaman, dia harus dicaci, dimaki, dilempari, bukan dirinya, keluarganya, tetapi dia istiqomah. Bilal bin Rabah tetap, yaitu Allah sampai istiqomah di jalan Allah sampai dibebaskan. Jadi sangat luar biasa orang-orang istiqomah, berbuah manis, berbuah keindahan. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia sudah dapat. Di antaranya yang sangat luar biasa, ketika orang dihadapi dengan berbagai situasi kondisi, dengan kebingungan, dengan kesusahan, dia ternyata yaitu tenang, lapang dada. Itu pun suatu kenikmatan yang Allah berikan orang-orang yang istiqomah di jalan. Maka di ayat yang lain dalam surat Fussilat, tinggal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Jadi janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih.
Wa abshiru bil jannah, dan gembirakanlah mereka dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi ini sangat luar biasa. Di dunia Allah berikan ketenangan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kesedihan dengan berbagai situasi kondisi. Sesulit apapun, kita sangat malu dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, di sini juga ada Bang Jaki. Ya. Ada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, tapi dihadapkan kepada berbagai kesulitan. Tetapi mereka istiqomah di jalan. Sebentar lagi kita